warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak semua kelas 11 TJKT 2 bahwa pada kesempatan di pagi hari ini kita ketemu kembali bertatap muka dengan mata pelajaran pilihan coding dan AI ya. Kemarin kita sudah bahas bersama-sama terkait dengan mata pelajaran coding dan AI, tapi sebelum kita melakukan proses pembelajaran seperti biasa kita lakukan untuk berdoa dan dilanjut dengan literasi mengaji bersama. Kemudian nanti ada ice breaking. Saya mohon untuk Desti maju ke depan dan kita setelah melakukan kegiatan ice breaking baru melakukan kegiatan pembelajaran ya. Oke, untuk ketua kelas si Faris, siapa? Alif ya, silakan dipimpin untuk doa. Siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya, pada mata pelajaran pilihan, ya, nanti kita akan bahas pembelajaran yang baru, ya. Setelah kemarin kita lakukan pembelajaran sebelumnya terkait dengan AI, ya.
Tapi sebelum melakukan proses pembelajaran, seperti biasa kita lakukan ice breaking. Jadi Bapak biasanya kalau ice breaking itu kan pesertanya yang maju untuk memandu jalannya ice breaking. Jadi di sini saya tunjuk saja biar kita langsung melakukan proses pembelajaran mata pelajaran pilihan biar cepat diselesaikan ya. Coba atas nama si Desti untuk maju ke depan ya untuk memandu jalannya ice breaking. Silakan. Baik, teman-teman, saya ingin membuat game. Jadi gamenya itu tuh kalau saya nyebut malam, dia tepuknya 1 kali. Kalau dia siang, dia tepuknya 2 kali. Kalau dia pagi, dia tepuknya 3 kali. Jadi kalau dia malam tepuknya 1. Kalau siang 2. Kalau pagi 3. Mulai ya. 1, 2, 3. Malam. Pagi. 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 Malam. Siang. Malam. Siang. Siang. Malam. Ayo konsentrasi. Ya yang benar yang konsen. Ulangin ya. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Malam. Pagi. 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 Siang. Malam. 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 Pagi. Pagi. Siang. Pak Agung tuh Ya sudah, terima kasih Desti, silakan kembali ke tempat ya. Kita akan melakukan pembelajaran, tapi sebelum pembelajaran seperti biasa Bapak ada absensi online ya. Ada absensi online terkait dengan mata pelajaran pilihan. Jadi nanti Bapak sebut satu persatu bagi yang tidak hadir atau yang dispensasi karena kebetulan hari ini ada kegiatan perkemahan ya di SMK Ditama. Langsung saja Afgan. Kemudian ada Ahmad, Ahmad Reza, kemudian ada Aina, alhamdulillah Ali Fahmi, ya, kemudian ada Alika, kemudian ada Anaya, Arinda, Bijenga, kemudian Ayu Dewi Lestari, Cahaya, Desti, Diva, Faris, kemudian ada Feliciano, Firly, Ita, Rano sakit. Kemarin masuk. Oke. Informasi saya tahu. Oh, itu beres. Wali kelasnya ya. M Gazi, Eda. Kemudian Marsa, Marha, Muhammad Agung, Muhammad Rizkia, Noval Kurniawan, Putu Raditya, Rifka, mana? Rizky Adam, mana? Rizky Fajar Putra, Sapa Ramadhani, Sinta, Z, Stephen, Tarik Faiz, Tri Mahmudin, izin kan? Bukan.
kemudian Yulian Aldi, dan terakhir Yuza Haji. Alhamdulillah, ya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan mata pelajaran pilihan Coding dan AI, teori prompt. Kalau kemarin kita sudah pernah bahas tentang apa itu AI, betul? Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, Bapak ingin tanya nih dengan materi yang kemarin Bapak pernah berikan kepada kalian semua, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan AI atau kecerdasan artifisial? Ada yang bisa jawab? Oke, siap. Terima kasih. Atas nama Faris ya. Oke, silakan. AI adalah suatu teknologi buatan yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Oke, terima kasih. Ya. Betul ya apa yang disampaikan oleh si Faris ya. Beri aplaus untuk Faris. Ada lagi yang ingin menjawab terkait dengan AI? Mungkin pengetahuan atau penjabarannya itu lebih luas ya terkait dengan masalah AI. Ada yang ingin menyampaikan apa itu AI selain tadi Faris? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita langsung saja. Di sini kita bahas terkait dengan teori prompt. Sebenarnya kalau prompt di beberapa pertemuan kemarin kita sudah bahas ya, tapi ini akan lebih rinci dengan apa yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, yang di sini saya sampaikan pengertian prompt ya. Prompt adalah perintah, instruksi atau pertanyaan yang diberikan kepada AI. Jadi apa yang akan perintahkan sesuai dengan pemikiran kita, imajinasi kita, apa yang kita bayangkan, sehingga di situ kita memerintah kepada AI, maka dia akan memberikan suatu jawaban yang mungkin akan sesuai dengan apa yang menjadi kita, yang akan menjadi pikiran kita, ya. Itu. Jadi promptnya apa? Misalkan tolong buatkan pemandangan. Nanti di situ gambar pemandangan gunung yang disekelilingi oleh misalkan sungai, ada beberapa pohon dan lain sebagainya. Nah, nanti di situ hasilnya ada berupa gambar, ya. Nah, gunung kan biasanya ada yang warna kemerahan, ada yang warna hijau, ya kan, ada yang warna biru dan lain sebagainya. Macam-macam tergantung permintaan kita, sesuai dengan prompt kita, sesuai dengan ketikan-ketikan kita, ya. Kemudian pengertian prompt lagi itu dapat berupa kata, kalimat atau paragraf. Jadi kalimat-kalimat kita yang kita tujukan kepada AI itu akan mendapatkan sebuah hasil dari apa yang memang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, cara kita berbicara dengan AI. Nah, itu pengertian dari prompt juga, cara kita berbicara dengan AI. Kita seolah-olah minta tolong berkomunikasi. Jadi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan AI? Kan kita tujukan kepada AI ini, misal dengan ChatGPT atau bisa menggunakan Gemini, ya. Itu apa sih nanti hasilnya setelah kita berinteraksi dengan AI? Yang jelas pada saat mungkin ada beberapa perintah yang tidak jelas, itu dia akan memberikan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Maka di sini butuh kejelasan. Nanti kita next di slide berikutnya ya. Contoh misalkan di sini ada fungsi prompt ya. Fungsi prompt di sini memberi arah kepada AI agar sesuai kebutuhan. Jadi arahnya mau kemana nih? Ya, kebutuhan kita apa? Maka akan disesuaikan dengan
fungsi-fungsi from tersebut. Yang kedua, di sini membantu AI memahami konteks. AI itu akan memahami dengan konteks atau kalimat-kalimat yang kita berikan. Itu fungsi dari from. Kemudian fungsi from berikutnya adalah menghasilkan jawaban yang relevan dan tepat. Pernah nggak kamu misalkan memerintahkan from apa, ya, tapi yang keluar apa? Beda nggak? Pernah beda nggak? Pernah beda. Artinya tidak sesuai karena mungkin tidak tidak ketepatan dalam pemerintahan yang tidak sesuai. Maka di dalam prompt itu kita harus jelas. Nanti next ada slide penjabaran terkait dengan prompt. Kemudian di sini yang terakhir memastikan hasil lebih akurat, jelas dan bermanfaat. Nah, itu fungsi prompt. Dengan perkembangan teknologi saat ini, ya, prompt sangat sangat berfungsi bagi kita, bahkan sangat membantu, ya, dan bisa bermanfaat untuk diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, di sini prinsip prompt, ya. Prinsipnya adalah membuat prompt yang baik, jelas, spesifik, terarah, kontekstual. Ya, ada 4 di sini. Jelaskan. Apa prinsip prompt? Jelas, spesifik, terarah, kontekstual. Apa itu jelas? Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Jelas, ya. Jangan sampai pada saat kalian mengisi sebuah prompt pada salah satu AI, ya, misalkan ChatGPT atau Gemini, itu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas, sehingga kalimat yang tidak jelas tersebut menghasilkan ketidaksesuaian dengan apa yang kita harapkan. Maka prinsip itu harus jelas. Paham yang dimaksud dengan jelas? Ya, apa jelas? Apa? Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Ya, misal si Alif nanya sama misalkan si Muhammad, kamu nanya, tapi pertanyaannya nggak jelas, maka dia akan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, yang tidak jelas pula. Nah, begitu pula dengan prompt, ya, atau prinsip untuk membuat prompt yang baik di situ harus jelas. Yang kedua, spesifik. Apa itu spesifik? Semakin detail, hasil semakin sesuai. Maka kalau prompt, nanti Bapak kasih contoh, ya, jangan sedikit kalimatnya. Jadi upayakan, kalau misalkan kalian memerintahkan, itu diupayakan secara spesifik atau secara detail. Ya. Nah, secara detailnya bagaimana? Misal, tadi saya sedikit bahas terkait dengan masalah buatkan gunung gitu aja. Ini kan nggak spesifik, artinya nggak secara detail. Tapi kalau misalkan tolong buatkan gunung yang di sekitarnya atau di sekelilingnya ada beberapa pohonan, ya, dengan gunung berwarna biru misalkan, kemudian di atasnya ada awan-awan dihiasi beberapa macam burung, kemudian di sekelilingnya ada sungai atau danau, ya, nanti dia akan memberikan hasil yang sesuai dengan perintah kita. Maka di situ dikatakan spesifik. Paham nih? Sampai di sini Bapak menyampaikan terlalu cepat apa enggak? Cukup ya? Cukup bisa dipahami ya bahasa-bahasa yang Bapak sampaikan hari ini? Oke. Yang ketiga, terarah. Fokus pada tujuan yang diinginkan. Itu yang dimaksud dengan terarah. Nah, fokus tujuan kita apa ini? Ya, maka dia mengeluarkan sebuah prinsip, pada saat kita terarah maka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka di situ terarah adalah fokus pada tujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir di sini ada kontekstual. Kontekstual ini adalah sesuai dengan situasi dan kebutuhan.
Ya. Kontekstual apa tadi? Sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Tuh. Ya, lanjut. Manfaat belajar from bagi siswa. Yang pertama, di sini kalian sudah tidak asing terkait dengan masalah penggunaan from. Di sini ada beberapa manfaat untuk siswa. Khususnya yang pertama, membantu berkomunikasi lebih efektif dengan AI. Ya. Biasanya kan kalau berkomunikasi dengan temannya ada rasa malu, ada yang gimana gitu kan. Nanti kalau saya tanya ini, kalau dengan prompt AI kan enggak, mesin ini kan gitu. Ya kan, kita tidak ada rasa malu nih untuk berinteraksi ya atau berkomunikasi secara langsung. Jadi di situ manfaatnya adalah membantu berkomunikasi lebih efektif. Kenapa? Semakin kita tanya, ini nanti kita akan semakin penasaran. Oh, pertanyaan ini salah, saya ulangi lagi pertanyaannya. Nah, secara tidak langsung kita udah melatih untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan AI. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan kreatif. Ya, Bapak pernah sampaikan di kelas lain, kebetulan di kelas 12 ya. Dia berimajinasi dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka secara tidak langsung sudah membentuk pola pikir yang kritis dan kreatif. Ya, nah kreatifnya apa? Ya, salah satunya dia menghasilkan sebuah produk atau karya yang memang dia inginkan. Coba-coba di rumah dan dia sampaikan kepada Bapak, Pak, saya kemarin setelah pembelajaran di sekolah saya buat ini. Hasilnya ini Pak, bagus tuh Pak juga. Oh ya bagus. Nah, maka di situ sangat bermanfaat sekali bagi siswa. Dia secara tidak langsung ya melatih untuk berpikir kritis dan lebih kreatif. Gitu. Jadi semakin kita bertanya, itu nanti ada jawaban. Terus tanya lagi, semakin penasaran, terus semakin kreatif. Pertanyaan-pertanyaan kita itu semakin, artinya apa? Ada beberapa gagasan atau ide yang kita pikirkan, maka kita disebut dengan semakin atau melatih untuk berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, membuat pembelajaran lebih efisien dan menarik. Kayaknya kalau di era sekarang udah, kalau misalkan pembelajaran dikit-dikit ya kan? Ya. Kemudian dia lebih efisien dan lebih menarik. Siswa itu senang. Kamu senang nggak kalau dengan AI? Hah? Senang. Kalian siswa. Kalian misalkan kepentok, misalkan ada tugas apapun yang diberikan oleh guru bidang tadi, kemudian apa ini jawabannya? Ya, itu bukan dampak negatif, itu justru memberikan dampak positif bila mana kita ingin tahu lebih jauh terkait dengan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu dengan guru yang lain. Maka di situ sangat ya membuat pembelajaran itu lebih efisien dan menarik. Itu kalau dulu kan Google, ya sekarang AI. Kemudian kita langsung prompt kata-katanya inilah, oh kurang pas kata-katanya inilah. Nah sehingga dia akan lebih tertantang, lebih tertarik, lebih senang, gitu. Kemudian yang terakhir, persiapkan diri menghadapi dunia kerja berbasis AI. Ya, ini manfaatnya. Apa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja? Misal, ya, kalian mau melamar ke suatu perusahaan, ya. Dulu pernah nih diajarkan bahasa Indonesia terkait dengan surat lamaran pekerjaan di suatu perusahaan. Terus begitu lulus, aduh kata-katanya gimana ya? Nah ini tantangan kan untuk mempersiapkan diri menghadapi ke dunia kerja. Nah udah tanya, tolong buatkan surat lamaran pekerjaan pada perusahaan A yang beralamat di sekian, nomor sekian, jam A, misalkan. Terus enter, langsung diberikan surat. Oh begini. Kalau memang tidak ada kesesuaian, mungkin sedikit yang akan dirubah, tidak totalitas dengan hasil pemikiran kita. Ya, nah ada perubahan-perubahan sedikit yang harus kita rubah sehingga menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu manfaatnya. Ya. Kemudian jenis prompt. Di sini prompt jenisnya ada prompt
deskriptif. Ya. Memberikan deskripsi. Contohnya apa? Di sini salah satunya contoh adalah tuliskan paragraf tentang manfaat teknologi AI di sekolah. Ya. Contoh, nih, saya kasih contoh, misalkan saya buat apa namanya? Nah, di sini ya. Tuliskan paragraf tentang manfaat teknologi AI di sekolah. Nah, tuh, ya. Teknologi AI atau kecerdasan buatan atau bisa disebut dengan kecerdasan artifisial membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah. Dengan adanya AI, guru dapat membantu dan merancang pembelajaran yang lebih personal sesuai dengan kemampuan kebutuhan siswa masing-masing. Jadi sekarang ini tidak heran setiap guru pada saat melakukan proses pembelajaran mungkin agar lebih membantu pembelajaran lebih efektif, ya. Di sini ada beberapa teknologi yang disebut dengan AI. Kemudian kita minta bantuan apa sih paragraf yang terkait dengan teknologi AI di sekolah, misalkan itu, ya. Maka dia akan ada kata-kata yang mungkin diharapkan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, tadi sampai jenis prompt, ya. Prompt instruktif, memberikan perintah langsung. Apa itu prompt instruktif? Contohnya, buat tabel perbedaan antara hardware dan software. Itu yang disebut dengan prompt instruktif, gitu ya. Memberi perintah langsung. Contohnya, buat tabel perbedaan antara hardware dan software. Yang ketiga, prompt kreatif, menghasilkan karya kreatif. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ada beberapa peserta yang sudah berimajinasi untuk berpikir kritis sehingga dia menghasilkan sebuah hasil karya karena kekreatifannya bagi siswa. Nah, ini salah satu contohnya adalah tuliskan lirik lagu bertema misalkan belajar itu penting. Nanti di AI akan memberikan sebuah lagu. Nah, kalau nadanya bagaimana misalkan? Nah, nanti di situ akan diberikan contoh nadanya. Misalkan kita berkolaborasi dengan AI yang website Suno, biasanya seperti itu. Di situ nanti ada lagu-lagunya, ya. Tuh, nada-nadanya ada. Itu. Kemudian yang terakhir, prompt analitis, meminta penjelasan atau analisis. Di sini contohnya, ya, jelaskan mengapa AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan guru. Itu disebut prompt analitis, ya, jenisnya jenis-jenis prompt. Kemudian ini contoh perbandingan prompt baik dan prompt kurang baik, ya. Prompt apa? Prompt baik dan prompt kurang baik. Prompt apa? Apa yang kita ketikkan tadi, ya. Yang baik itu bagaimana sih? Tadi sudah dijelaskan secara detail, ya. Kalau yang kurang baik, ini yang kurang, ya. Nah, yang jelas. Nah, misal kurang baik, jelaskan AI, gitu aja dong. Tapi kalau yang baik, jelaskan pengertian kecerdasan artifisial, misalkan untuk siswa, sertakan contohnya. Maka penjabaran dari AI tersebut dia akan lebih luas sesuai dengan kata-kata kita, prompt yang kita berikan, yang kita ketikkan, ya. Dia akan lebih banyak nih
teks yang ditampilkan, gitu ya. Nah itu contoh perbandingan prompt. Di sini singkat saja karena nanti Bapak akan berikan soal ya, berupa lembar kerja. Pak pulpen kan ya? Pak pulpen. Dan kesimpulan pada kesempatan di pembelajaran teori prompt ya, ini adalah kunci utama interaksi dengan AI ya. Karena waktunya kita pendek, jadi tidak terlalu banyak dan nanti kita akan praktek langsung ya terkait dengan soal yang Bapak berikan. Nah, sebelum kita praktek, mungkin dengan beberapa yang saya sampaikan, ada pertanyaan atau mungkin saya yang tanya ya. Tadi Bapak juga sudah menyimpulkan ya, di sini adalah prompt adalah kunci utama interaksi dengan AI. Kemudian semakin jelas, spesifik dan terarah sebuah prompt, semakin baik pula hasil yang diberikan oleh AI. Gitu. Ada yang mau disampaikan atau Bapak nih nanya kesimpulan kalian? Coba si Maura. Coba simpulkan apa yang kamu dapatkan hari ini setelah Bapak berikan materi yang barusan. Dari pengertian, fungsi, prinsip, dan jenis prompt. Kamu paham? Paham, Pak? Oke, siap. Ada lagi yang ingin menyampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini? Fungsi teori prompt cukup? Oke, alhamdulillah. Kalau cukup, Bapak berikan soal ya. Soal ini nanti Bapak udah siapkan, diisi nama kelas dan nanti dikumpulkan. Di sini juga ada refleksi ya. Refleksinya di sini kalian tulis ya. Sekaligus nanti kalian boleh praktek secara langsung sesuai dengan perintah yang ada di dalam soal ini. Nanti disimpan di komputer di lokal disk dengan folder nama kalian masing-masing. Jadi ada dua jenis bentuk soal secara teori yang ditulis secara langsung. Kemudian ada soal yang berbentuk praktek ya. Saya bagi ya. Ya, langsung dikerjakan. Sambil mengerjakan, boleh dinyalakan komputernya karena nanti sifatnya ada praktek yang harus dikerjakan. Ya, silakan.
Untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD, di situ kalian tulis nama, kelas, sudah. Kemudian di situ ada tujuan, petunjuk dan kegiatan untuk mengisi soal ya. Di sini setelah kalian mempelajari terkait dengan teori prompt, tujuannya melalui LKPD ini peserta didik dapat memahami pengertian, fungsi, jenis dan prinsip membuat prompt yang baik, serta mampu membuat contoh prompt sesuai kebutuhan ya. Nah tadi sekilas sudah saya sampaikan, tinggal kalian isi sesuai dengan soal. Kemudian petunjuknya, bacalah setiap perintah dengan seksama. Yang kedua, pertanyakan kepada guru jika ada yang kurang jelas, nanti tanyakan apa yang menjadi ketidakjelasan dalam soal. Yang ketiga, tuliskan jawaban dengan jelas dan rapi ya. Dan poin C, kegiatan untuk mengisi soal ya. Di sini tuliskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan prompt. Jadi silakan berimajinasi prompt itu menurut kalian apa ya. Jadi ini boleh bebas nggak sama, atau biasanya kan ngambil dari beberapa AI ya, atau dari Google dan lain sebagainya untuk memberikan jawaban. Jadi ini berdasarkan murni kreativitas pemikiran kalian masing-masing ya. Pengertian prompt berdasarkan bahasa kalian masing-masing. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan diisi ya. Waktu saya berikan tidak lama, kurang lebih 15 menit lah ya, karena soalnya nggak banyak.
tersebut sesuai dengan materi yang tadi dijelaskan. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat dipahami oleh semua peserta didik, khususnya kalian di kelas 11 TJKT 2. Bagi yang sudah secara tertulisnya boleh praktek ya dengan prom yang sudah disediakan. Kemudian hasilnya bisa disimpan di local disk di komputer masing-masing dengan folder yang ada nama kalian masing-masing, sehingga nanti Bapak koreksinya lebih mudah ya. Ada nama dan kelas. Pastikan foldernya kelas dulu 11 underscore nama kalian masing-masing, 11 TJKT 2 ya. Itu untuk folder. Kalau misalkan sudah terlanjur buat folder, dibalik boleh misalkan nama dulu baru underscore 11 TJKT 2. Selesai? Sudah. Alhamdulillah. Kalau apa yang sudah dikerjakan sudah selesai, dimohon untuk komputer yang sedang nyala dimatikan sambil, dan untuk lembar kerja dikumpul. Tetapi sebelum dikumpul, mudah-mudahan dengan pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini bisa diterima dengan baik, dan kita next untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya dalam pembelajaran di hari Selasa ya, Selasa yang akan datang. Sebentar, kita bahas tentang kolaborasi kecerdasan artifisial ya. Ya, kita akan bahas untuk pertemuan yang akan datang. Boleh kalau misalkan ada beberapa yang ingin tahu terkait dengan kolaborasi kecerdasan artifisial itu apa sebelum melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan. Sudah? Oke ya, sudah dikumpulkan semua. Alhamdulillah, terima kasih. Dan waktu habis, silakan kursi dirapikan dan boleh kembali ke kelas.